Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Darul Kholik Majid. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi B sore dengan NIM G331210116. Ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Agama Kebudayaan dan Peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Mekah. Pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang. Latar belakang yang saya ambil yaitu dalam kebudayaan Islam periode Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah dimulai dengan diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul, sedangkan periode Madinah dimulai sejak hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin ke Madinah setelah lebih kurang dari 13 tahun berdakwah di Mekah. Periode Mekah, Rasulullah SAW berdakwah menegakkan tauhid dan dasar-dasar Islam karena kentalnya masyarakat Mekah dengan agama nenek moyangnya, mereka dan keengganan mereka meninggalkan sesembahan mereka. Sehingga Nabi SAW banyak mendapatkan kecaman dan siksaan selama berdakwah di Mekah. Setelah berjuang panjang kurang lebih 13 tahun, kemudian beliau memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, Mekah menjadi pusat keagamaan Arab dan masyarakat Arab ketika itu mencerminkan realitas kesukaan masyarakat Arab. Keadaan kaum Quraisy ketika itu sangatlah kacau, baik dari segi sosial, kebudayaan maupun kepercayaan. Segala bentuk kezaliman dan kemungkaran uh, merupakan kejadian yang sehari-hari. Riba, zina, minuman keras, perbuatan tidak terpuji, dan lain halnya yang tak lazim bagi mereka. Dalam agama suku Quraisy telah menyimpang jauh dari agama tauhid, yaitu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Hanya beberapa saja dari mereka yang masih bertahan untuk tidak menyembah patung berhala. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jabarkan sebelumnya, penulis akan saya merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini, yakni yang pertama adalah bagaimana awal kenabian dan dakwah Rasulullah di Mekah, kemudian apa-apa saja hasil dakwah Rasulullah SAW di Mekah, dan yang terakhir adalah apa saja kendala dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dan yang terakhir ada tujuan dan manfaat penulisan makalah ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui awal kenabian dan dakwah Rasulullah di Mekah, kemudian untuk mengetahui hasil dakwah Rasulullah SAW, dan kemudian untuk mengetahui kendala apa saja dalam penyampaian dakwah Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam bab pembahasan. Di subbab pertama kita akan membahas tentang Arab pra-Islam, yaitu sebelum Nabi Muhammad berdakwah. Asal-usul bahasa Arab, para sejarawan membagi kaum-kaum Arab menjadi 3 garis keturunan asal mereka, menjadi tiga bagian, yaitu Arab Baidah, yaitu kaum Arab kuno yang sudah punah, tidak mungkin melacak rincian yang cukup tentang sejarah mereka. Kemudian ada Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Yasjub bin Kutham. Kemudian ada juga Arab Musta'robah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ismail. Kemudian kita masuk ke dalam politik dan pemerintahan Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelum Islam tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Bahkan tidak pernah tercipta kesatuan politik di seluruh Jazirah Arab. Kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di Jazirah Arab bagian selatan umumnya berdaulat atas wilayah mereka yang sempit dan sebatas masyarakatnya. Oleh karena itu, tidak ada rasa solidaritas sosial yang menyeluruh bagi semua suku Arab. Bahkan hubungan kerjasama antar suku hanya disadari atas kepentingan bersama. Para penguasa di Jazirah Arab terbagi menjadi dua kelompok, yaitu raja-raja bermahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak memiliki independensi. Kemudian ada para pemimpin pemuka kabilah atau suku, yaitu memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa sama seperti kekuasaan para raja.
Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke dalam sosial kemasyarakatan dalam masa Arab pra-Islam. Masyarakat baik nomadik maupun yang menetap hidup dalam budaya kesukuan Baduy. Organisasi dan identitas sosial berakar pada keanggotaan dalam suatu rentang komunitas yang luas. Kelompok beberapa keluarga membentuk kabilah atau klan. Beberapa kelompok kabilah membentuk suku yang dipimpin oleh seorang syekh. Mereka sangat menekankan hubungan kesukuan, sehingga kesenian dan solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah atau suku. Mereka suka berperang, karena itu peperangan antar suku sering sekali terjadi. Dalam masyarakat yang suka berperang tersebut, nilai wanita menjadi sangat rendah. Bahkan apabila mereka melahirkan anak perempuan, mereka merasa sangat malu dan hina, atau mereka biasanya mengubur hidup-hidup anak tersebut sebagaimana yang sudah terdapat dalam firman Allah. Kalaupun anak perempuan itu dibiarkan hidup, maka akan dibiarkan dalam keadaan hina, tidak diberi warisan dan juga tidak diperhatikan, dan lebih cenderung mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Selanjutnya yaitu di ekonomi dan perdagangan. Terikat oleh keadaan geografis alam yang tandus, kering, dan gersang, maka pada umumnya kehidupan orang Arab sebelum Islam bersumber dari kegiatan perdagangan dan peternakan. Maka terkenalah beberapa kota di Hijaz sebagai pusat perdagangan seperti Makkah, Madinah, Yaman, dan lain-lain. Kemudian moral dan agama, kondisi akhlak dan moral masyarakat saat itu sangat merosot dan jauh dari norma-norma. Seringnya terjadi penindasan, kekerasan yang kuat menindas yang lemah, dan yang kaya menghisap yang miskin. Penduduk Arab menganut agama bermacam-macam, antara lain yang terkenal adalah penyembahan berhala atau paganisme. Mereka mensucikan batu dan menyembahnya di mana mereka berada. Lama-lama dibuatlah patung yang disembah dan mereka berkeliling mengitarinya seperti tawaf. Kemudian selanjutnya ada kesenian. Di sekitar kota Mekah banyak terdapat pasar-pasar kesenian. Pasar tersebut dijadikan pusat keramaian bagi penyair-penyair Arab. Di antaranya yang terkenal yaitu Ukas dan Zulmajaz. Dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam berkembang ilmu nujum, ilmu falak, dan sebagainya. Ilmu falak amat berguna bagi mereka untuk menentukan cuaca. Ilmu arsitek atau bangunan hanya berguna atau berkembang pada umumnya di Yaman saja. Selanjutnya kita masuk ke subbab kedua, yaitu masa awal kenabian. Masa kelahiran Nabi Muhammad SAW di tengah kabilah Bani Hashim di Mekah pada hari Senin 9 Rabiul Awal saat tragedi pasukan gajah bertepatan pada tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi. Menurut Cousin de Parseval, dalam esai Sur Histoire des Arabes, menyatakan bahwa Muhammad dilahirkan pada bulan Agustus 570 Masehi, tetapi pada umumnya mengatakan bahwa dia dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal ketika beliau masih di dalam kandungan ibunya Aminah. Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuhnya, yaitu Halimah Syadiah, yang sebelumnya disusui oleh budak perempuan Abu Jahal, yaitu Syuwaibah. Selama itu beliau membawa keberkahan terhadap keluarga Halimah Syadiah. Lebih kurang 4-5 tahun beliau tinggal di perkampungan kabilah Bani Sya'ad hingga terjadinya peristiwa dibelahnya dada beliau. Dalam peristiwa tersebut, Jibril membelah jantungnya dan mengeluarkan segumpal darah yang merupakan bagian setan. Sehingga bila tetap ada niscaya, ia dapat memperdayai Muhammad. Kemudian jantung tersebut dicuci dengan air Zam-Zam dan dikembalikan ke tempatnya semula.
Setelah itu kurang lebih 2 tahun dia berada dalam asuhan ibu kandungnya, ketika berusia 6 tahun menjadi yatim piatu. Setelah Siti Aminah meninggal, Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab, merawat Muhammad. Namun 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia karena renta, tanggung jawab tersebut beralih kepada pamannya Abu Thalib. Dalam usia muda, Muhammad sebagai pengembala kambing keluarganya dan keluarga penduduk Makkah. Melalui kegiatan penggembalaan ini, dia menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Nabi Muhammad ikut untuk pertama kali ke dalam kafilah dagang ke Syria dalam usianya yang baru menginjak 12 tahun. Kafilah itu dipimpin oleh Abu Talib. Dalam perjalanan di Busra dan selatan Syria, ia bertemu seorang pendeta Kristen bernama Buhairah. Pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad sehingga dengan petunjuk cerita-cerita Kristen sebagai sumber menceritakan pada Muhammad sesuai dengan sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Sebagai sumber cerita menceritakan bahwa pada itu menasihati Abu Thalib agar jangan terlalu jauh memasuki daerah Syria sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi mengetahui tanda-tanda ini dan akan berbuat jahat kepadanya. Pada usia yang ke-25 tahun, Muhammad berangkat ke Syria membawa barang dagangan saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda, Khadijah, yang kemudian menjadi istrinya. Dan ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Rasulullah SAW mengutamakan hidup mengasingkan diri dan terbiasa memprioritaskan waktu untuk beribadah, sehingga beliau selalu pergi menjauhkan diri dari keramaian ke Gua Hira. Di sanalah beliau banyak meluangkan waktu untuk bersemedi dan merenungkan keajaiban-keajaiban alam raya, serta memikirkan kebangkitan hisab, surga, dan neraka. Rasulullah selalu melakukan ini sampai akhirnya turun wahyu. Awal mula dari wahyu yang nampak hanya berupa mimpi, sesuatu dalam mimpinya itu melainkan hal itu bagai fajar terbit di waktu subuh. Peristiwa tersebut terus-menerus terjadi pada Rasulullah SAW selama 6 bulan hingga usianya genap 40 tahun. Maka sesudah itu barulah turun wahyu, tepatnya pada malam Senin pada tanggal 17 Ramadan yang langsung disampaikan oleh Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah wahyu pertama itu datang, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW menantikannya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang kedua yang membawa perintah kepadanya yang berbunyi, "Hai orang-orang yang berselimut, bangun dan berilah ingatan, hendaklah engkau bersarkan Tuhanmu dan bersihkan pakaianmu. Tinggalkanlah perbuatan dosa dan janganlah engkau memberi dengan bermaksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, maka bersabarlah." Quran Surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah. Pertama-tama beliau melakukannya secara rahasia di lingkungan keluarga dan rekan-rekannya. Orang-orang yang pertama kali menerima seruan Nabi yaitu istrinya Siti Khadijah, kemudian saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abu Bakar, lalu Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Sangat lumrah jika Rasulullah SAW menempatkan Islam pada awal mulanya kepada orang terdekat dengan beliau karena beliau sudah kenal baik dan mereka pun mengenal beliau dengan baik. Setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga nama Islam menyebar di seluruh Mekah dan banyak yang membicarakannya. Pada saat itu, dakwah dilakukan secara sembunyi dan perorangan. Setelah 3 tahun dakwah dilakukan secara diam-diam dan perorangan, selanjutnya Rasulullah SAW menerima wahyu yang mengharuskan beliau untuk berdakwah secara terbuka. Wahyu pertama yang turun dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Selanjutnya turunlah ayat, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." Quran Surat Al-Hijr ayat 94.
Setelah turunnya perintah tersebut, Rasulullah SAW bangkit dan menyerang kufarat dan kebohongan syirik, menyebutkan kedudukan berhala dan hakikat yang sama sekali tidak memiliki nilai. Ketidakberdayaan berhala-berhala itu beliau gambarkan dengan beberapa perumpamaan, disertai dengan penjelasan-penjelasan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai wisalah antara dirinya dan Allah berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian sebab selanjutnya adalah kemajuan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Rasulullah SAW berdakwah di Mekah pada mulanya secara bersembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Beliau mulai dakwahnya hanya kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekat saja. Baru setelah itu atas wahyu Allah beliau berdakwah secara terang-terangan. Sejarah membuktikan begitu banyak hasil dan kemajuan yang dicapai Rasulullah ketika berdakwah di Mekah. Di antaranya yang paling terlihat adalah semakin banyaknya orang masuk Islam baik dari maupun dalam Mekah maupun luar kota Mekah. Perkembangannya besar juga terlihat setelah peristiwa Isra Mi'raj di mana seluruh penduduk Yastrib yang berhaji ke Mekah dan masuk Islam secara bergelombang. Para sejarawan Islam juga mencatat beberapa kemajuan penting dalam dakwah Rasulullah. Di antaranya, yang pertama adalah dalam bidang akidah. Masyarakat jahiliyah ketika itu meyakini adanya banyak Tuhan atau politisme. Kemudian berkat perjuangan Rasulullah SAW, mereka mentauhidkan Allah dan mengimani adanya Allah Zat yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya dalam bidang hukum, sebelumnya bangsa jahiliyah sama sekali tidak mengenal hukum, yang kuat menindas yang lemah, maka dalam perjuangan Rasulullah, mereka menjadi masyarakat yang taat dan patuh kepada hukum. Kemudian dalam bidang akhlak atau moral, masyarakat jahiliyah pada saat itu adalah masyarakat yang biadab, masyarakat yang sama sekali tidak menghormati kaum duafa, gemar berjudi, minum khamar, dan berzina. Namun dengan berkat perjuangan Rasulullah SAW, mereka menjadi orang-orang yang berakhlak. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah ini sangat signifikan dan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Pada periode Mekah, Rasulullah juga mampu membangun persatuan dan persaudaraan sesama muslim dan non-muslim. Beliau juga sempat membangun satu masjid sebagai pusat dakwah Islam ketika itu. Selanjutnya, sebab yang terakhir adalah berbagai kendala dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Orang-orang musyrik Mekah terus berusaha untuk menghadang dakwah Rasulullah SAW dengan berbagai cara. Mereka memeras pikirannya untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Di antara beberapa tingkah laku mereka terhadap kaum muslimin di Mekah ialah, yaitu yang pertama adalah ejekan atau penghinaan, olok-olokan, dan penertawaan. Mereka melemparkan berbagai tuduhan yang lucu dan ejekan semenanya terhadap Nabi SAW. Mereka menyebut beliau sebagai orang gila atau sinting. Mengejek-ejek ajaran beliau, membagikan keraguan-raguan terhadap ajaran Nabi dan dari Nabi SAW. Mereka tiada henti melakukan dan tidak memberi kesempatan kepada setiap orang yang menelaah dakwah beliau. Melawan Al-Quran dengan dongeng-dongeng yang terdahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran. Menyodorkan beberapa bentuk penawaran sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dengan jahiliyah di tengah jalanan. Orang-orang musyrik menerapkan cara-cara tersebut sedikit demi sedikit untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Permulaan tahun keempat dari kenabian, mereka tidak henti-hentinya mengganggu beliau, menyiksa orang-orang yang masuk Islam, dan menghadangnya dengan berbagai siasat dan cara. Adapun di antara orang-orang yang selalu menghadang dakwah Nabi dan menyakiti orang yang masuk Islam ialah Abu Lahab beserta istrinya, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaiban bin Rabi'ah, Al-Wahidin bin Ubah,
Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'id, dan masih banyak lagi. Seperti apabila Abu Jahal mendengar seseorang masuk Islam, maka ia akan memperingatkan, menakut-nakuti, menjanjikan sejumlah uang dan kedudukan jika orang tersebut dari golongan terpandang. Namun apabila orang tersebut adalah orang yang awam dan lemah, maka dia akan melancarkan pukulan, siksaan yang kejam, dan berbagai siksaan yang lain yang menyakiti, bahkan ada dari kalangan orang yang baru masuk Islam meninggal setelahnya. Gangguan dan siksaan-siksaan seperti ini membuat Nabi SAW prihatin dan khawatir. Namun beliau tetap yakin dan tegar dalam berdakwah. Karena beliau memiliki kepribadian yang tidak ada duanya, berwibawa dan dihormati setiap orang. Di samping itu, beliau masih mendapat perlindungan Abu Thalib yang paling disegani dan dihormati Mekah ketika itu. Selanjutnya, bab 3, penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Dari pembahasan makalah di atas yang sudah saya jelaskan, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah yang pertama, sebelum masa kenabian, Rasulullah SAW selalu menyendiri di Gua Hira. Setelah menerima wahyu pertama, barulah beliau memulai berdakwah secara diam-diam, dan setelah itu mulailah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan di Mekah. Kemudian ada beberapa kemajuan yang dicapai oleh Rasulullah ketika dakwah di Mekah. Di antaranya adalah semakin banyak orang yang masuk Islam, memperbaiki dan meluruskan berbagai aspek kehidupan, membangun masjid, dan serta mempererat persaudaraan dan persatuan. Dan yang terakhir adalah berbagai rintangan dan masalah yang tak luput menghalangi dakwah Rasulullah SAW, seperti ejekan, penghinaan, olok-olok, penertawaan, penyiksaan, berbagai ancaman, dan penawaran, dan lain-lain. Kemudian saran, kami menyadari makalah ini terbatas dan banyak kekurangan untuk dijadikan landasan kajian ilmu, maka kepada para pembaca agar melihat referensi lain yang terkait dengan pembahasan makalah ini demi relevansi kajian ilmu yang akurat. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dari pembaca sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya.